Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pertama-tama Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti di rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, persekutuan tunas remaja pada Minggu 25 Oktober 2020 pukul 10.30 dengan tema Keep Growing, pelayan firman Saudari Maria Dwi Rahayuning Tias. Kedua, persekutuan Komisi Anak pada Selasa 27 Oktober 2020 pukul 16 dengan tema Anak Tuhan Harus Sabar. Pelayan firman oleh Ibu Valencia Liliani. Ketiga, persekutuan Komisi PI pada Jumat 30 Oktober 2020 pukul 19 dengan tema Rabuni supaya aku dapat melihat. Pelayan firman oleh Pendeta Timotius Linardi. Keempat, persekutuan Komisi Remaja pada Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 17 dengan tema True Blessing. Pembicara oleh Saudara Michael Tony. Kelima, kebaktian syukur ulang tahun ke-15 Komisi Pemuda pada Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 18 dengan tema Among Us. Pelayan firman oleh Pendeta Muda Daniel Talenta. Keenam, kebaktian umum pada Minggu 1 November 2020 pukul 9 dengan tema Rela Menderita Kunci Kebahagiaan oleh Pendeta Erik Sudarma. Kedua, aksi sosial ulang tahun Komisi Pemuda. Dalam rangka ulang tahun ke-15 Komisi Pemuda Vox Reformata pada tanggal 8 November 2020, Komisi Pemuda akan mengadakan aksi sosial dengan memberikan donasi ke Yayasan Jalma Sehat, Pusat Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Cacat Mental di Desa Bulung Kulon, Jekulo, Kudus. Terkait hal itu, Komisi Pemuda akan mengadakan penggalangan dana melalui penjualan makanan mulai 11 Oktober 2020 sampai dengan 1 November 2020. Jemaat dapat berpartisipasi untuk membeli makanan atau mendukung dalam dana. Informasi lebih lanjut dapat jemaat simak dalam Warta Cetak hari ini Minggu 25 Oktober 2020. 3. Panitia Perayaan Ulang Tahun 100 Tahun dan Natal 2020 GKMI Kudus. Untuk mempersiapkan acara perayaan ulang tahun 100 tahun dan Natal 2020 GKMI Kudus telah dibentuk panitia dengan susunan seperti yang tercantum dalam Warta Jemaat hari ini. Minggu 25 Oktober 2020. Kiranya jemaat menjadi periksa dan mendukung dalam doa. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak maupun yang dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Allah senantiasa melimpahkan kasih dan penyertaannya atas kita. Karena itu, mari kita beribadah kepadanya dengan segenap jiwa dan raga kita. Dengan penuh cinta dan sukacita, mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya bagimu Tuhan. Hati kami bagai bunga mekar karena
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Oktober. Ingat, tema umum kita selama bulan Oktober ini adalah menghargai kasih karunia Allah. Kita diajak untuk menghargai segala macam dan bentuk kasih karunia Allah dengan senantiasa memperbaiki diri, sehingga kehidupan kita semakin menyukakan hatinya. Tema khusus kita minggu ini adalah menghargai kepercayaan Allah. Salah satu wujud kasih karunia Allah atas umatnya adalah kepercayaannya atas kita, berupa tanggung jawab untuk menyaksikan karya kasihnya kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana selayaknya kita menanggapinya? Kita akan belajar bersama pada kesempatan ini. Mari kita bangkit berdiri untuk memberikan salam damai dengan salam Sunda. Salam damai. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan. Menurut Mazmur 90 ayat 1b sampai 6, dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka.
Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Agungkanlah kasih Tuhan dengan kidung pujian, kasih paling agung. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dengan penuh penyesalan, serta memohon anugerah pengampunan dan pembaruannya bagi kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dengan segala kerendahan hati, kami datang untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai dalam menjalankan perintah-Mu. Kami tidak setia dan tekun menyaksikan Injil-Mu dalam keseharian kami. Perkataan dan perbuatan kami seringkali mendukakan hati-Mu dan sesama kami. Karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu, serta limpahkanlah karya pembaruan-Mu atas kami, agar hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian. Efesus pasal 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita.
oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan kidung pujian Yesus mau kami bercahaya. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan persembahan pujian dari Komisi PI dengan judul Aku Harap pada Yesus. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya, sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku.
selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermegah, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermegah, aku bersandar padanya sampai selamanya. Mari kita bersatu dalam doa, memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus untuk memahami firman-Nya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini, kami boleh kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar apa yang akan bersama-sama kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh kami membuka hati dan pikiran kami untuk dibentuk, untuk dibaharui oleh kuasa firman-Mu. Mampukan kami untuk sungguh boleh memahami kebenaran firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa menyerahkan diri hamba. Kiranya Tuhan pun juga mengaruniakan kepada hamba kemampuan dan kecakapan untuk dapat menguraikan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan menurut 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mami saya pernah mempekerjakan 2 orang penjahit. Penjahit yang pertama kerjanya biasa saja, bahkan kadang terhitung agak lelet. Nggak bisa cepat, begitu kata mami saya. Tapi orangnya rajin, dan kalau berangkat kerja selalu datang tepat waktu. Dan juga beliau ini mau menerima nasihat. Sementara penjahit yang kedua,
Kalau dilihat dari segi keterampilan, memang bagus. Kerjanya bagus. Cekatan. Namun sayang, beliau ini datangnya sering terlambat dan kadang-kadang juga bolos kerja dengan berbagai macam alasan. Buruknya juga, kalau mami saya marah atau memberitahu atau menasihati beliau ini sukanya ngambek, cembetut, dan bahkan tidak jarang beliau juga berani untuk menjawab balik kepada mami saya. Kalau saudara jadi mami saya, mana di antara kedua penjahit ini yang bisa saudara percayai? Bingung juga ya saudara. Kalau saya sih maunya sifat-sifat dan karakter-karakter yang baik dari dua penjahit ini digabungin, sehingga menjadi satu pribadi yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Tapi tentu nggak bisa, karena ini ada dua pribadi yang memang punya karakter, punya sifat yang berbeda. Saudara, di sini yang saya mau tekankan adalah bahwa rupanya untuk memberi kepercayaan kepada seseorang itu bukan perkara yang mudah. Kita mesti tahu betul, kita mesti mengenal betul siapa yang kita beri kepercayaan. Sebaliknya, dari sisi orang yang menerima kepercayaan, entahlah itu disebut karyawan, buruh, pegawai, atau tadi yang saya katakan ya, penjahit, kita juga sadar bahwa yang namanya kepercayaan itu sangat penting. Tetapi sekaligus kepercayaan itu sebetulnya sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Dalam konteks hubungan sosial, kepercayaan adalah perihal harapan dan keyakinan akan kualitas seseorang, seperti kejujuran, kebaikan, integritas, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Karena itu kepercayaan bisa juga digunakan sebagai sebutan untuk orang yang dipercaya atau diserahi tugas tertentu. Misalnya ada yang mengatakan, dia itu loh orang kepercayaannya Bapak X. Misalnya begitu saudara. Kita sering dengar ya. Dalam konteks kekristenan, kepercayaan dipahami sebagai salah satu wujud kasih karunia Allah atas umatnya. Karena dasarnya bukan hanya fit and proper test, bukan hanya soal bahwa orang ini patut dan layak setelah melalui serangkaian ujian, melainkan kalau dalam konteks kekristenan, pemberian kepercayaan itu didasarkan terutama pada kasih yang memberdayakan. Seperti disampaikan Rasul Paulus di dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Di situ dituliskan, karena Allah telah menganggap kami, Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanannya, layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Artinya saudara, sebaik-baiknya kualitas yang dimiliki Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya, mereka tidak pernah dapat memenuhi ukuran kesempurnaan Allah untuk mengemban tugas memberitakan Injil. Dasar utama kepercayaan Allah atas mereka adalah kasih-Nya yang memberdayakan umat-Nya. Menyadari hal itu, Rasul Paulus dan rekan-rekannya sangat mensyukuri dan menghargai kepercayaan Allah atas mereka. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Apa yang Paulus dan tim pelayanannya lakukan untuk menunjukkan bahwa mereka menghargai kepercayaan yang Allah telah berikan? Paling tidak saya menemukan ada 3 hal, saudara. Pertama, Rasul Paulus dan rekan-rekannya memberitakan Injil dengan tekun dan pantang menyerah di tengah berbagai persoalan, ancaman, dan tantangan. Itu bisa kita lihat di ayat 2.
Dikatakan, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Nah saudara, bila saudara juga membuka kisah perjalanan misi Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40, di situ saudara akan menemukan sebuah kisah di mana Paulus dan Silas harus mengalami penganiayaan, dihina, dipermalukan begitu rupa, dan bahkan mereka harus mengalami pemenjaraan. Kendati mengalami perlakuan kasar dan tidak adil seperti itu, atas pertolongan Tuhan, Paulus dan rekan-rekan pelayanannya dapat melanjutkan perjalanan sampai mereka tiba di Tesalonika. Nah saudara, saya ingin mengambil kisah hidup saya sendiri. Pada waktu saya berada di Batam dan saya hendak melanjutkan studi di sekolah Alkitab, saya bergumul. Saya berdiskusi dengan Bapak dan Ibu Gembala di gereja tempat saya melayani bersama. Awalnya saya berniat untuk melanjutkan studi saya itu ke SAAT, Seminari Alkitab Asia Tenggara, ya STT SAAT yang ada di Malang. Namun Bapak dan Ibu Gembala di gereja tempat saya melayani mengatakan, "Ndak Yesaya, kamu akan kuliah di sekolah Alkitab Singapura." Awalnya saya ragu-ragu saudara. Apa ya saya ini bisa belajar di sekolah, belajar di luar negeri begitu ya. Apakah saya ini sanggup? Ada rasa takut. Tapi juga sesungguhnya saudara, dalam hati saya ada perasaan senang. Dan saudara boleh percaya atau tidak, saat saya mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam sekolah Alkitab di Singapura itu, saya bahkan harus mengambil kursus bahasa Inggris, yakni IELTS Preparation. Sebab di seluruh Batam, saudara, hampir semua tempat kursus itu tidak ada yang punya otoritas untuk mengadakan ujian TOEFL test. Nah, padahal saya terbiasa dengan TOEFL test, saudara. Dan ketika saya diterima masuk di sekolah Alkitab Singapura itu, saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan saya sangat bahagia. Bayangkan, saudara, saya bahkan tidak mengeluarkan 1 rupiah pun untuk saya bisa belajar dan kuliah di sana. Saya tidak menyangka saya ini bisa sekolah sampai ke luar negeri. Siapa saya ini sampai saya ini bisa belajar di luar negeri? Bagi saya, saudara, ini adalah kasih karunia Allah. Bagi saya ini adalah sebuah kepercayaan buat diri saya. Dan saya sangat menghargainya. Bagaimana caranya? Saya belajar dengan tekun. Mudah tidak, saudara, untuk saya belajar di sana? Tentu tidak. Banyak sekali pergumulan dan tantangan. Jauh dari keluarga dan teman. Harus menyesuaikan budaya orang-orang di sana. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Mandarin yang saya nggak bisa ngomong ya. Padahal kalau dilihat dari face jelas-jelas ya, saya ini mukanya Chinese. Tapi nggak bisa ngomong Mandarin. Tuntutan tugas perkuliahan yang banyak. Bahkan pernah juga, saudara, saya deg-degan karena uang bantuan beasiswa itu belum dikirim. Padahal sudah habis. Dan masih banyak hal yang lainnya, saudara. Tapi saya tidak mau menyerah. Saya berpikir, saya sudah dikasih kepercayaan begitu indah. Bisa belajar sampai ke luar negeri. Dan saya tidak boleh menyia-nyiakan hal ini. Karena itu saya harus tetap tekun dan tidak menyerah. Nah itu, saudara, baru kepercayaan yang diberikan oleh manusia. Ya. Apalagi kembali kepada Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanannya. Kepercayaan itu diberikan oleh Allah kepada mereka. Sehingga sekali lagi, saudara, Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanannya itu mengabarkan Injil dengan tekun dan pantang menyerah sebagai bentuk bahwa mereka menghargai kepercayaan Allah. Kembali kepada Rasul Paulus dan juga tim pelayanannya, saudara. Selain pantang menyerah dan tekun, mereka juga memberitakan Injil dengan murni. Murni di sini berarti murni ajarannya,
dan murni motifnya. Di ayat 3, saudara, Paulus dengan tegas menunjukkan bahwa nasihat kami tidak lahir dari kesesatan. Ia juga tidak bermulut manis di ayat 5. Memakai kata-kata yang enak didengar, yang membuat pendengarnya terpukau. Paulus dan tim pelayanannya yakin bahwa berita Injil yang disampaikannya itu bersumber dari fakta, dari satu kenyataan akan kehidupan, karya kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain yang Paulus dan rekan-rekannya ini beritakan selain tentang Kristus. Berkenaan dengan motif, saudara, Paulus juga menyampaikan bahwa nasihat kami tidak lahir dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Disebutkan di ayat yang ketiga. Lalu ia pun melanjutkan di ayat 5. Dia katakan di ayat 5, saudara, kami tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Tidak pernah mencari pujian dari manusia. Saudaraku, rupanya di zaman itu ada guru-guru palsu yang dengan fasih menyampaikan ajaran-ajaran mereka yang enak didengar. Mereka memuji-muji, mereka menyanjung para pendengarnya dengan kata-kata yang manis. Tapi rupanya mereka punya tujuan, yakni supaya para pendengarnya itu memberikan mereka uang, memberikan mereka pujian, bahkan penghormatan. Atas motif-motif yang seperti itulah Paulus dengan tegas dia katakan bahwa itu bukan yang mereka cari. Mereka diberi kepercayaan oleh Allah dan karena itu mereka punya tujuan satu di dalam memberitakan Injil, yaitu menyukakan Allah. Di ayat 4. Suatu kali, saudara, ada seorang hamba Tuhan freelance. Dia pergi ke kota-kota, mengadakan kebaktian persekutuan khusus, mengundang beberapa orang untuk hadir. Hamba Tuhan ini banyak dapat dukungan. Dia dipesankan kamar hotel, dia dijamu dengan makan-makan, dia diberi persembahan kasih, bahkan dia juga dibayari uang tiket pesawat. Lalu satu kali, saudara, ada seorang anggota dari persekutuan ini yang sedang mengalami duka cita oleh karena suaminya meninggal. Maka sebagai hamba Tuhan yang kenal baik dengan keluarga ini, maka hamba Tuhan ini datang ke kota di mana si ibu yang berduka cita ini tinggal. Setelah beberapa hari tinggal di kota ini, mengikuti rangkaian upacara duka, maka tiba saatnya dia lalu ingin pulang, berpamitan untuk kembali ke kota asalnya. Setelah tahu, hamba Tuhan ini lalu kemudian datang kepada ibu yang sedang berduka cita, yang sedang sedih oleh karena ditinggal oleh suaminya. Dan lalu dia mengatakan, Bu, ini untuk uang hotel dan uang tiket pesawatnya gimana ya, Bu? Bisa nggak, Bu, saya dibayari? Oh, saudara, kalau saudara jadi istri dari orang yang sedang berduka ini, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Nah, ini, saudara, sebuah contoh saja. Contoh bahwa bisa saja pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, pengabaran Injil itu dilakukan dengan motif-motif yang tidak murni. Ketiga, saudara, Rasul Paulus dan rekan pelayanannya memberitakan Injil dengan rela. Hal ini dapat saudara lihat di ayat 8. Rasul Paulus katakan, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi, saudara, yang dibagikan oleh Paulus dan tim pelayanannya bukan hanya berita Injil. Berita Injil itu sendiri memang penting. Oleh karena dengan Injil inilah jemaat Tesalonika beroleh keselamatan. Tetapi bahkan Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanannya ini, mereka rela memberikan diri mereka untuk jemaat Tesalonika. Kualitas kasih Paulus dan rekan-rekan pelayanannya itu digambarkan sama seperti kasih seorang ibu yang mengasuh
dan merawati anak-anaknya. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-7. Nah saudara, bayangan atau gambaran seorang ibu ini sebenarnya adalah gambaran yang sangat kuat. Karena kalau kita bayangkan, yang namanya ibu saudara, pastilah memiliki hati yang rela. Rela untuk apa? Rela untuk berbuat macam-macam hal. Rela berkorban tidak makan demi anaknya. Rela tidak tidur semalaman untuk menjagai kalau anaknya itu sakit. Rela bangun pagi-pagi untuk menyiapkan segala sesuatu, termasuk sarapan pagi untuk anak-anaknya. Dan masih banyak lagi kerelaan-kerelaan lain yang dilakukan oleh seorang ibu. Semua ini saudara menjadi bentuk cinta Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanannya kepada sesama manusia. Singkat kata, Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanannya dengan tekun, dengan murni, dan dengan rela memberitakan Injil Allah kepada bangsa-bangsa, termasuk kepada mereka yang ada di Tesalonika. Contoh pribadi lain yang menghargai kepercayaan Allah adalah Musa. Sebagaimana saudara bisa lihat di dalam bacaan leksionari kita di Kitab Ulangan pasal 34 ayat 1-12. Kendati harus jatuh bangun menghadapi berbagai persoalan dan ulah umat. Sampai-sampai Musa harus menanggung hukuman Tuhan akibat kesalahannya di dalam memimpin mereka. Musa didapati tetap setia. Musa tetap tekun menunaikan tugasnya sampai batas umur yang Tuhan tentukan baginya. Maka di penghujung hidupnya saudara, Tuhan memperlihatkan kepadanya negeri yang dijanjikan dari puncak Pisga. Lalu umat Tuhan sendiri juga mengakui bahwa Musa adalah hamba Tuhan. Pengakuan itu hendak menyatakan kesetiaan Musa. Musa memang telah pergi, tetapi ajaran dan teladannya akan tetap tinggal di tengah umat Tuhan. Teladan sempurna kita dalam menghargai kepercayaan Allah juga datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah anak Allah sekaligus anak manusia. Seperti disaksikan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34-46. Apa perbedaan mendasar antara Yesus dan para pemimpin agama yang ada pada waktu itu? Salah satunya saudara adalah demikian. Para pemimpin agama itu menyalahgunakan kepercayaan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak memakai hukum Taurat itu sebagai sesuatu yang bisa membangun hidup orang lain. Tetapi justru mereka memakai itu untuk menjatuhkan orang lain. Termasuk Yesus yang mereka anggap mengancam kedudukan mereka. Tidak demikian halnya dengan Yesus. Yesus menggunakan kepercayaan yang Allah berikan itu untuk membarui, untuk membangun hidup orang lain, termasuk para pemimpin agama yang memusuhi dirinya. Oleh karena itu, saudara, marilah kita bersama-sama kita mengikuti teladan Yesus, teladan Musa, dan teladan Rasul Paulus bersama dengan tim pelayanannya di dalam menghargai kepercayaan Allah atas kita, umatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat
kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami kembali datang di hadirat-Mu, menaikkan syukur kami untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk meneladani Kristus, Musa dan Rasul Paulus yang menghargai kepercayaan Allah. Mereka mengerjakan setiap kepercayaan yang Allah anugerahkan dengan tekun, dengan murni dan dengan rela. Bantu kami, ya Tuhan, untuk kami boleh menghidupi firman-Mu ini dalam keseharian kami. Kami juga berdoa bagi upaya penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus dilakukan sampai hari ini. Kami berdoa bagi Satgas penanganan COVID di negeri kami ini Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk tetap tekun dengan tidak berhenti, untuk terus menghimbau, menyadarkan, mengingatkan, bahkan menindak warga masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan. Kami juga mohon pertolongan-Mu bagi uji klinis vaksin yang sedang diproduksi. Biarlah Tuhan pada akhirnya kami semua, warga di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, dapat menciptakan vaksin yang aman dan efektif guna mengatasi virus corona ini. Kami juga menyerahkan rencana diselenggarakannya pilkada di negeri kami ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menyertai proses persiapan maupun pelaksanaannya. Kiranya pilkada ini boleh berlangsung dengan tertib, lancar, dan tidak sampai menyebabkan timbulnya klaster baru penularan virus corona. Ya Bapa yang penuh dengan belas kasihan, kami juga berdoa pada saat ini bagi jemaat dan saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Kami mengingat Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Hembang Napitupulu, Bapak Sandono, Bapak Silas Suyanto, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Susanto Hananta, Bapak Nugroho, Bapak Edi Purwono, Ibu Emi Widiarti, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Gwe Gyok Kim, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Tabita Tanti Agustina, Ibu Lilian Hua, Ibu Ruth Suryani, Ibu Tan Mefong, Ibu Tan Linwa, Ibu Lim Kongwi. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka kepadamu ya Tuhan. Demikian pula kami hendak berdoa menyerahkan untuk keluarga dari Saudari Rini dan juga Ibu Dr. Susilo Rini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menghibur dan menguatkan mereka di tengah-tengah duka cita yang saat ini sedang mereka alami. Semua seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita menghargai kepercayaan Allah atas kita umat-Nya dengan setia dan tekun bersaksi dalam keseharian kita. Kita naikkan Kidung Pamungkas, Iman Injili.
kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, bersyukurlah pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang hadir di ruang kebaktian ini dapat menyerahkan persembahan dengan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia. Sedangkan jemaat yang beribadah dari rumah dapat menyerahkannya seperti biasanya.